jati bagi anak-anak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia yang banyak dosa dan salah. Cukup sudah kita beriadat kepada ayah ibu, cukup sudah kita berbohong berkali-kali kepadanya. Tapi tolong jangan lagi kau siksa mereka dengan kerinduan. Saat dia menelpon angkatlah sejenak. Mungkin saat itu dia akan berbicara untuk terakhir kalinya di hadapan kalian. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya untuk berlangganan dengan channel kami. Warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه الكرام، أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: ولم يزل قائلا عليما، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendekati Ramadan, banyak yang terjadi mudik kiri kanan. Untuk apa? Mereka kembali berziarah ke rumah-rumah orang tua mereka. Itu tentu yang senantiasa kita lakukan. Bahkan kebiasaan tiap tahunnya ada yang berziarah ke makam. Yang diajarkan di dalam agama kita, berziarah boleh, tapi sesuai dengan anjuran agama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagai umat muslim, tentu kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Wa ulil amri minkum. Dan juga tentu hal ini ada bayangan Tuhan di atas muka bumi ini, yaitu kedua orang tua kita yang senantiasa mengalir kebaikan-kebaikan dan doa dari mereka berdua. Olehnya itu, sebagai manusia kita tentu membutuhkan ridha dari Allah. Ridha Allah fi ridal walidain. Sedangkan ridhanya Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah tergantung kepada murka kedua orang tua kita. InsyaAllah pada perjumpaan kita kali ini, saya akan mengangkat tema Jumat yang berjudul dua golongan yang dipastikan masuk ke dalam surga. Sekali lagi, dua golongan yang dipastikan masuk ke dalam surga. Golongan yang pertama, golongan yang senantiasa menjaga hubungannya kepada Allah. Hablum minallah. Bagaimana cara kita menjaga hubungan kepada Allah? Tentunya awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu fi yaumil qiyamah, yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat nanti adalah salat. Ada pula yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan kalimat laula akhartani ila ajrin qarib fa saddaqa? Bahwasanya nanti ketika manusia di dalam kubur mereka berteriak, andaikan kau tangguhkan umurku ya Allah, maka aku akan bersedekah. Memang yang pertama kali akan dihitung dan dihisab adalah salatmu, tapi yang pertama kali akan diperlihatkan di depan matamu adalah sedekahmu. Makanya hubungan kepada Allah diperbaiki. Hubungan kepada Allah seperti di dalam gambaran arkanul Islam ala khamsin. Karena rukun Islam itu ada 5. Itulah gambarannya. Yang pertama adalah syahadatan an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Yang kedua aqimis shalah, itaiz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat, wa shaumi fi ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, wal hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, haji bagi yang mampu lahir, mampu batin. Bukannya namanya mampu lahir kalau dia mampu berangkat ke Mekah tapi cicilannya lanjut, itu tidak mampu namanya. Makanya yang mampu dimaksud mampu lahir dan batin. Makanya itulah hubungan yang diperbaiki kepada Allah dalam rukun Islam tadi. Selanjutnya hubungan yang diperbaiki kepada sama manusia. Makanya di bulan Ramadan nanti kita berpuasa. Hubungan terbaik kepada manusia tetap dijaga. Karena banyak di antara manusia ini berpuasa, kam min saimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atash. Mereka puasa menahan lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan pahala puasanya, melainkan dia mendapatkan cuma lapar dan hausnya saja yang dia rasa. Kenapa dia tidak mendapatkan pahala puasanya? Rajin puasa, gosip jalan terus. Rajin puasa, satu pasar terong dicerita semua. Ternyata dia lelaki penggosip. Rajin puasa, tapi iri dengki tidak pernah hilang. Tetangganya beli kipas, dia terputar. Tetangganya beli motor, dia jadi knalpot, kiri kanan cerita tetangganya. Tetangganya beli dispenser, dia kena penyakit panas dingin. Tetangganya beli mobil, dia naik mobil ambulans juga ke rumah sakit karena sakit hati. Makanya ini yang dimaksud perbaiki hubungan kepada sesama manusia. Tetanggamu, saudaramu, sahabatmu. Tetangga orang yang paling cepat datang ketika kau tertimpa musibah. Tidak mungkin saudaramu yang dari Papua, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa, begitu kau dapat musibah, dialah yang pertama kali hadir di hadapanmu memberikan bantuan. Tidak, tapi yang pertama kali akan hadir di hadapanmu adalah tetangga.
hubungan sesama tetangga diperbaiki, hubungan kepada sahabat diperbaiki, hubungan kepada kedua orang tua juga diperbaiki, saudaramu perbaiki. Hubungan kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah menyampaikan, jangan kalian menyekutukan selain daripada Aku, kata Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Itulah sehingga sebab bayangan Allah di muka bumi ini adalah kedua orang tua. Seburuk apapun mereka berdua, beda agama pun mereka denganmu, jangan kalian sama sekali membentak mereka. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kalian berkata-kata yang tidak baik kepada mereka. Wa qul lahuma qaulan karima. Berkata-katalah yang baik yang bisa menyenangkan hati mereka berdua. Ingat, Azar, ayah Ibrahim, pembuat patung berhala. Tapi pernahkah Nabi Ibrahim menyampaikan kalimat-kalimat yang pedas, menghina orang tuanya sendiri dan berkata, "Bapak ini pembuat patung berhala, bapak kafir, bapak musyrik, bapak neraka"? Tidak. Karena Ibrahim diajarkan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah angkatnya sekaligus pamannya, meskipun tidak seagama dengannya, tidak sekeyakinan dengannya, tapi pernahkah Rasulullah menghina pamannya sendiri? Paman ini neraka, bapak ini neraka, penghuni neraka. Tidak. Karena Rasulullah diajarkan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Seburuk apapun orang tua, kita yang masih punya orang tua, demi Allah, orang yang paling setia di sisimu adalah ayah ibu. Di saat kalian sakit, orang yang selalu menemanimu dari pagi sampai pagi, dia menjaga anaknya, dia manjakan anaknya, dia rawat anaknya dari pagi sampai pagi. Dia berani tinggalkan jualannya, tinggalkan dagangannya, tinggalkan pekerjaannya, hanya sibuk berada di samping anak-anaknya, merawat anaknya yang sedang sakit. Tengah malam kalian menangis merintih karena kesakitan, dia akan keluar rumah mencarikan kalian obat. Kemanapun dia harus mendapatkan obat untuk kalian. Dia tidak takut yang namanya gelap malam, bahaya di tengah malam. Meskipun ditambah hujan keras yang turun, dia mencarikan kalian obat dalam keadaan basah kuyup. Balik di hadapan membawakan kalian obat dalam keadaan basah kuyup. Demi Allah, mereka tidak takut sakit karena hujan. Yang dia takuti adalah anaknya yang menangis karena kesakitan. Tapi pernahkah kita berbuat baik sebaliknya kepada mereka berdua setiap mereka sakit? Padahal mereka lah orang yang paling setia di sisimu di saat kau berkhianat berkali-kali kepadanya. Orang yang masih setia di saat kau berbohong kepadanya berkali-kali. Maka di saat dia meminta kepadamu, sesungguhnya dia tidak meminta hartamu. Itu hanya beralasan agar kalian bisa pulang membawakan apa yang dia inginkan. Nah, belikan saya peci yang saya suka di dekat rumah. Itu cuma alasan. Sesungguhnya ayah ibumu tidak suka apa yang dia inginkan darimu. Dia hanya menginginkan kalian pulang sejenak. Dia hanya menginginkan kalian membalas SMS-nya. Dia hanya menginginkan kalian mengangkat teleponnya. Karena kita sibuk. Dia tahu anaknya sibuk. Bahkan di saat dia sakit, orang yang tak pandai mengeluh di hadapanmu, yang tak pandai mengeluh di dalam telepon itu adalah ayah ibumu. Meskipun sakitnya parah, kronis bahkan, dia tidak pandai mengatakan, "Nak, ayah sakit, nak, ibu sakit." Karena dia tahu anaknya punya kerja. Dia tahu anaknya sibuk mencari kerja. Dia tahu anaknya sibuk dengan segala tugasnya. Lebih baik dia merasakan sakit yang dia derita dan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Maka di saat dia meminta kalian pulang sejenak, pulanglah di saat ada waktu. Cukup sudah kalian berkhianat kepadanya. Cukup sudah kalian berbohong kepadanya. Tapi tolong jangan lagi kau siksa mereka dengan kerinduan. Terkadang dia malu berkata bahwasanya, "Nak, kapan kau pulang?" Dia
Dia hanya menahan air matanya di saat dia berucap. Di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita melangkah di dalamnya. Sucikan diri, datangi mereka. Pada saat kau peluk tubuhnya, kalian berkata, maafkan anakmu ini Bapak, maafkan anakmu ini Ibu. Dia selalu mengatakan kalimat, nah engkau tidak punya salah. Padahal ketika kita mengulur kembali kisah yang pernah kita lalui bersama, kitalah orang yang selalu menjatuhkan air matanya. Kitalah anak yang paling banyak merepotkan hidupnya. Seburuk apapun anaknya, ayah ibumu lah yang selalu memperjuangkan kalian agar kalian tidak terjerumus dalam kesalahan dan dosa. Engkau dipenjara karena punya masalah. Mereka siap bersambadan demi anak-anaknya. Meskipun dia tahu anaknya salah, meskipun dia tahu anaknya berdosa, tapi dialah selalu berdoa di dalam sujudnya mendoakan kita semua. Kita sibuk mencari surga di luar sana. Tiap tahun kita berada di Mekah, sampai kita sholat di Madinah. Tiap tahun kita berharap surga di luar sana, padahal surga yang kita abaikan ada di dalam rumah kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibumu yang senantiasa kau abaikan. Orang yang paling senantiasa rindu kepadamu itu adalah mereka berdua. Bahkan dia berani berbohong demi kebaikan anak-anaknya. Di saat kalian berkata itu, mana duit yang telah kukirimkan kepadamu? Bukankah kamu harus membeli makan? Bukankah kamu harus membeli pakaian? Ibumu hanya berkata, nah, makan masih cukup, pakaian masih ada. Padahal kalau mau dilihat, berasnya pun tak ada lagi. Untuk yang dia gunakan pun di lemarinya sudah kusut dan tak bisa lagi dipakai. Itu dikembalikan kepada mereka. Karena kenapa? Karena dia bahagiakan anak-anak cucunya yang dia sayangi. Itulah sebab kenapa ayah ibumu sangat akrab dengan anak-anakmu. Bahkan di saat kalian bawa pulang mereka, mereka akan berkata, nah, tak usah kau kembalikan anakmu. Biar kamilah yang merawatnya, kamilah yang menjaganya. Karena terus terang tak ada lagi orang yang ada di sampingnya di saat ingin dia bercerita. Karena orang yang setia bercerita di samping orang tuamu itu adalah anakmu. Orang yang setia menemani orang tuamu itu adalah anakmu. Orang yang selalu berada di samping anak ayahmu, ibumu di saat dia berangkat sholat adalah anak-anakmu. Makanya wajar ketika anak-anakmu yang kau marahi, ayah ibumu akan berbalik marah kepada kalian. Karena dia adalah sahabat sejati bagi anak-anak. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita manusia yang banyak dosa dan salah. Cukup sudah kita berkhianat kepada ayah ibu. Cukup sudah kita berbohong berkali-kali kepadanya. Tapi tolong jangan lagi kau siksa mereka dengan kerinduan. Di saat dia menelpon, angkatlah sejenak. Mungkin saat itu dia akan berbicara untuk terakhir kalinya di hadapan kalian. Mungkin saat itu dia akan berucap terakhir kali pada anak-anaknya. Pada saat itu pahamilah mereka. Ketika mereka bermanja-manja, jangan takut. Siapa yang menjadikan orang tuanya seperti raja, maka Allah akan jadikan rezekinya seperti rezeki raja. Sebagai kesimpulan, jaga hubungan kita kepada Allah, hubungan kepada manusia, terkhusus kepada kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bidzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الصلاة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكة القدس فقال الله تعالى في القرآن العظيم ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengangkat tangan seraya berselawat kepada baginda Rasulullah. Semoga berkah Ramadan yang sebentar lagi di hadapan kita, bulan Sya'ban yang akan kita tinggalkan. Balighna Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan sampai bulan Ramadan yang akan datang. Berkah Jumat ini Allah mengangkat penyakit wabah, fitnah, virus corona. Allah memudahkan rezeki kita yang halal dan thayyibah dan menjadikan keturunan kita menjadi keturunan dan soleh dan solehah, umur yang panjang agar senantiasa membangun agama Allah. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Ya Rabbana, maafkan kami sebagai manusia yang masih jauh dari kesempurnaan, yang senantiasa melukai hati dan perasaan orang yang di sekitar kami, wabil khusus kepada ayah ibu yang selalu setia di samping kami. Maafkan kami ya Rabbana yang tidak sempat membahagiakan mereka, yang belum sempat membawa mereka berkeliling tawaf di rumahmu ya Rabbana, yang belum sempat mencuci kaki kedua orang tua kami dengan air zam-zammu ya Allah, yang belum sempat kami gendong mereka berlari kecil antara Safa dan Marwah, belum sempat kami mengajak mereka berkunjung ke Raudah dan berdoa di dalamnya ya Rabbana. Seberapa hebat hambamu ini berencana, engkaulah sang maha penentu. Maafkan dosa kami, sucikan kami di bulan yang suci, bulan yang mubarak. Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahil akbar.